Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Gizi, Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Bapak Guru Amir Putra SGZ MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota, kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi yaitu mineral. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Padilla dengan NIM 2303055025. Yang kedua ada Evi Saryani dengan NIM 2303055026. Yang ketiga ada Nur Helvita dengan NIM 2303055027. Yang keempat ada Masita Ayu Lestari dengan NIM 2303055028. Yang kelima ada Dinda Putri Mayada dengan NIM 2303055029. Yang keenam ada saya sendiri, Andi Indira Akmili Ibrahim dengan NIM 2303055030. Yang ketujuh ada Prita Ulan Marsyanda Burhan dengan NIM 2303055031. Dan yang terakhir ada Neila Regita Cahyani dengan NIM 230305502091. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang mineral. Mineral adalah suatu benda padat homogen yang terdapat di alam berbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Namun tidak semua orang tertarik untuk melakukan pendalaman akan ilmu geologi. Karena itu, sistem yang dapat mengidentifikasikan mineral berdasarkan warna dan bentuk telah dibuat untuk membantu manusia yang tidak mengerti ilmu geologi. Istilah mineral dapat mempunyai bermacam-macam makna, sukar untuk mendefinisikan mineral. Oleh karena itu kebanyakan orang mengatakan bahwa mineral ialah satu frase yang terdapat dalam alam. Pandangan nutrisi menyebutkan bahwa mineral adalah bahan anorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan, baik dalam bentuk ion ataupun elemen bebas. Sejarah mineral sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Lama sebelum kesusastraan berkembang, manusia telah mengenal zat warna alam seperti hematit atau merah dan mangan oksida atau hitam yang digunakan untuk lukisan di daun gua. Manusia zaman batu telah mengenal akan kekerasan dan keuletan aktinolit berserabut atau depherjade dan menggunakannya sebagai beliung. Distribusi ini atau alat metrik ini membuktikan bahwa material ini pernah digunakan dalam kehidupan. Mengapa? Karena alat tersebut dijumpai jauh dari tempat bahan mentahnya. Nah, penambangan dan peleburan mineral logam untuk mendapatkan besi, tembaga, perunggu, timah, dan perak yang diperkirakan dimulai sejak 4.000 tahun yang lalu atau lebih. Meskipun demikian, kita tidak mempunyai bukti tertulis tentang hal ini. Nah, pada abad ke-1 Masehi mencatat banyak sekali pengetahuan alam yang sudah dikenal oleh orang Romawi, dan ia menerangkan tentang beberapa macam mineral yang ditambang untuk dipergunakan sebagai batu perhiasan atau zat warna dan biji logam. Selama zaman milenium atau masa 1000 tahun zaman Masehi, sedikit yang kita ketahui mengenai perkembangan ilmu ini. Tetapi pada zaman Renaissance di Eropa timbul perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama abad ke-18 tercatat bahwa kemajuan mineralogi lambat. Mineral baru ditemukan dan dideskripsi, berbagai usaha dicoba untuk membuat klasifikasi yang rasional. Pada saat itu, mineral erat hubungannya dengan ilmu kimia, karena para ahli kimia mempergunakan mineral sebagai bahan baku penelitiannya. Akibatnya banyak penemuan unsur baru. Arti kristallografi dalam studi tentang mineral dikembangkan secara luas oleh ahli Prancis yang bernama Howe. Dalam tahun-tahun pertama abad ke-19 terlihat kemajuan yang pesat dari mineralogi dengan adanya teori atom dan pernyataan bahwa mineral adalah senyawa kimia dengan komposisi yang lebih teliti dan klasifikasi bentuk serta sistem yang memenuhi syarat. Ahli kimia Swedia Berzelius dan murid-muridnya terutama Mitscherlich mempelajari kimia kristal dan kemudian mengumumkan klasifikasi mineral secara kimia. Selama abad 19 banyak ditemukan dan dideskripsikan mineral baru.
Tidak jarang sebagai hasil dari pembukaan distrik pertambangan yang muncul semula merupakan daerah yang belum diselidiki. Sampai sekarang sudah diketahui ada lebih dari 2.300 macam mineral tahun 1989. Jumlah ini bertambah terus. Setiap tahun dapat diketahui ada 25 macam mineral baru. Klasifikasi mineral berdasarkan jumlah kebutuhan dalam tubuh, mineral dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar, meliputi kalium, kalsium, dan fosfor. Sedangkan mikromineral adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, misalnya iodium, tembaga, dan kromium. Di sini saya akan menjelaskan fungsi utama mineral dalam tubuh. Yang pertama ada kalsium. Kalsium menjaga tulang dan gigi tetap kuat dan sehat serta membantu menghasilkan energi dari makanan yang kita konsumsi. Kalsium dapat ditemukan dalam produk seperti susu, keju, serta sayuran. Yang kedua ada yodium. Yodium berkontribusi pada fungsi kognitif, membantu tubuh melepaskan energi yang tersimpan dan menjaga kulit tetap normal. Yang ketiga ada zat besi. Zat besi membantu mendukung sistem kekebalan tubuh dan berkontribusi pada fungsi normal sel darah merah. Yodium bisa ditemukan dalam produk seperti susu, telur, ikan laut, dan kerang. Dan yang keempat ada kromium. Kromium membantu metabolisme makronutrien dan menjaga kadar glukosa darah normal. Daging, kacang-kacangan, dan biji-bijian serta sereal merupakan sumber kromium yang baik. Yang kelima ada tembaga. Tembaga memiliki sifat antioksidan untuk melindungi sel dari stres oksidatif dan berkontribusi pada transportasi saat besi normal dalam tubuh. Kita dapat menemukan tembaga dalam kerang dan kacang-kacangan serta biji-bijian, hati, dan coklat hitam. Yang keenam ada magnesium. Magnesium membantu tubuh melepaskan energi yang tersimpan, mengurangi kelelahan, dan membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kita bisa memasukkannya ke dalam makanan seperti roti, gandum, bayam, dan kacang-kacangan. Dan yang ketujuh ada mangan. Mangan membantu tubuh Anda melepaskan energi yang tersimpan dan menjaga tulang tetap normal. Hal ini bisa ditemukan dalam beberapa jenis makanan, termasuk sereal, terutama gandum utuh, roti, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Selanjutnya yaitu molibdenum berkontribusi pada metabolisme sulfur dan asam amino yang normal. Molibdenum dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, produk susu maupun biji-bijian. Fungsi yang kedua yaitu ada fosfor yang membantu tubuh melepaskan energi dari makanan dan membantu menjaga kesehatan gigi. Adapun sumber fosfor yang baik antara lain seperti oat, beras merah, ikan, dan daging merah. Selanjutnya ada kalium. Kalium juga berkontribusi pada fungsi otot normal dan membantu menjaga tekanan darah normal. Kita dapat menemukan kalium di beberapa sayuran, daging sapi, unggas seperti ayam, kalkun maupun di dalam pisang. Selanjutnya ada selenium. Selenium membantu menjaga rambut, kuku tetap normal dan memiliki sifat antioksidan. Selenium juga ditemukan pada telur, ikan maupun daging. Ada natrium klorida atau garam. Natrium klorida atau garam dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk membantu menjaga keseimbangan kadar cairan dalam tubuh. Garam ditemukan pada semua makanan, namun garam juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan dan untuk menambah rasa pada makanan. Yang terakhir ada seng, yaitu membantu mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu menjaga kesehatan kulit, rambut, kuku, dan penglihatan. Kita dapat mendapatkan seng dari daging dan kerang, serta juga dapat dilihat dari susu maupun sereal. Adapun penyakit yang berhubungan dengan mineral, yang pertama yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Osteoporosis terjadi karena ketidakmampuan tubuh dalam mengatur kandungan mineral di dalam tulang dan akan mengganggu saat proses metabolisme tulang.
Adapun gejala penderita osteoporosis, yang pertama, mudah mengalami patah tulang walau hanya karena benturan yang ringan. Yang kedua, nyeri punggung, biasanya disebabkan oleh patah tulang belakang. Yang ketiga, postur badan membungkuk. Dan yang keempat, tinggi badan berkurang. Yang kedua, anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin atau Hb. Kondisi ini biasa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Adapun gejala dari anemia, yang pertama yaitu lemas dan cepat lelah, yang kedua sakit kepala dan pusing, yang ketiga sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, yang keempat kulit terlihat pucat atau kekuningan, yang kelima detak jantung tidak teratur, yang keenam napas pendek, yang ketujuh nyeri dada, dan yang kedelapan dingin di tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu gondok. Penyakit gondok sering dikaitkan oleh kekurangan zat yodium. Penyakit gondok sendiri merupakan pembesaran kelenjar tiroid secara abnormal. Adapun gejala penyakit gondok yaitu tidak semua gondok menimbulkan gejala. Gejala yang terjadi dapat meliputi pembengkakan dan batuk. Pada kasus yang jarang terjadi, gejala dapat mencakup sesak di tenggorokan atau kesulitan bernapas. Yang keempat yaitu hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah dalam arteri tubuh meningkat secara parsitet. Hipertensi dikaitkan dengan kekurangan asupan mineral seperti natrium dan klorida. Ini bisa menjadi masalah serius karena tekanan darah tinggi meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya. Adapun gejala hipertensi yaitu dapat berupa sakit kepala, mumet, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan minus. Yang kelima yaitu hiperfosfamia. Hiperfosfamia adalah kondisi di mana terjadi peningkatan kadar fosfat dalam darah. Fosfat adalah mineral penting yang terlibat dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, dan fungsi sistem saraf. Fosfat juga dapat membentuk kompleks dengan mineral lain dalam darah, seperti kalsium dan magnesium. Adapun gejala hiperfosfamia, yang pertama yaitu kelelahan yang tidak biasa, yang kedua kulit gatal, yang ketiga kram otot atau kelemahan otot, yang keempat nyeri tulang atau sendi, dan yang kelima penyakit tulang seperti osteoporosis atau osteomalacia. Adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu mineral merupakan zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil dan untuk berbagai fungsi biologis. Kemudian pengetahuan tentang mineral dan pentingnya bagi kesehatan telah berkembang sejak zaman kuno. Kemudian adapun pengklasifikasian dari mineral yaitu ada dua. Yang pertama ada mineral makro dan mineral mikro. Kemudian pemahaman tentang mineral juga sangat penting dalam bidang geologi, pertambangan, dan industri karena mereka merupakan sumber daya alam yang berharga dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan aspek teknologi.